Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya baik, langsung mulai saja. Nama saya Muhammad Aris Sukandar. Saya ingin mengerjakan tugas UTS saya ya dari pelajaran Ulumul Quran. Nah, saya kebagian dari bab 4 yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Nah, pertama pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, berdasarkan masa turunnya yang diturunkan sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Makkiyah walaupun turunnya bukan di Makkah dan di sekitarnya. Dan yang turunkan sudah hijrah dinamai Madaniyah walaupun turunnya bukan di Madaniyah dan sekitarnya. Sebagai contoh, surat An-Nas ayat 58 tetap masuk kategori Madaniyah sekalipun ayat itu turun di Makkah. Persisnya dalam Ka'bah waktu Fathu Makkah pada tahun ke-8 setelah Hijriah. Begitu juga surat Al-Maidah ayat 3 tetap masuk kategori Madaniyah sekalipun turun pada waktu Haji Wada tahun ke-10 setelah hijrah. Nah, jadi pengertian Makkiyah ini yang dimana surat yang di dalam Al-Quran itu turun di kota Mekah. Nah, dan Madaniyah surat yang turun di kota Madaniyah, seperti itu. Kemudian metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, al-manhaj as-sima'i an-naqli, melalui riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari para sahabat. Yang kedua, al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi, berdasarkan karakteristik surat atau ayat-ayat Makkah dan Madaniyah. Kemudian kriteria surat-surat Makkiyah itu seperti apa? Yang pertama, kriteria surat Makkiyah itu yang setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Dan yang kedua, setiap surat yang di dalamnya ada lafaz kalla. Kemudian yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhan nas dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang keempat, setiap surat yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya. Yang kelima, setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan iblis. Kemudian yang keenam, setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan semacamnya, kecuali Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang ketujuh, kriterianya surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, bersajak, ijaz, al-ibarah dan padat isinya. Yang ke-8, surat-surat yang berisi ajaran tentang akidah, tauhid, menyembah Allah semata, risalah Nabi Muhammad SAW, hari akhir, mujadalah kaum musyrikin dengan adanya akal dan ayat-ayat kauniyah. Dan yang terakhir, kriteria surat Al-Makkiyah ini surat-surat yang berisi peletakan dasar-dasar tasri dan keutamaan akhlak mulia, celaan terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti penumpahan darah, memakan harta anak yatim, cara aniaya, membunuh anak-anak perempuan dan lain sebagainya. Kemudian kriteria surat-surat intinya kriteria surat Makkiyah ini dia suratnya itu pendek isinya, pendek-pendek. Kemudian surat-surat Makkiyah ini adalah surat-suratnya. Yang pertama, surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Sad, Az-Zumar dan Al-Mu'min, Al-Fusilat, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Az-Jasiyah, Al-Ahqaf, Qaf,
Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Qamar, Al-Qamar, Al-Waqiah, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Basa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, dan Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Alam Nasrah, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Adiyat, Al-Qariyah, Takasur, Al-As, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Seperti itu surat-surat dari Al-Makkiyah. Kemudian kriteria surat-surat Al-Madaniyah itu gimana? Yang pertama, surat-surat kriteria Al-Madaniyah itu setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhallazina amanu, kebalikan dari tadi Al-Makkiyah tadi. Kalau Al-Makkiyah kan tadi ya ayyuhan nas, kemudian kalau Madaniyah ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya ada fardhah atau kewajiban dan sanksi pidana. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya ada mujadalah ahl Alkitab, Yahudi dan Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkap pemalsuan Alkitab dan lain sebagainya. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, hubungan sosial, kemasyarakatan, hubungan antar negara dalam damai dan perang, kaidah-kaidah hukum dan persoalan tasyri'. Dan yang terakhir, yang kelima, setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Jadi kebalikannya. Jadi Al-Makkiyah itu pendek-pendek, kemudian kalau Al-Madaniyah itu dia panjang-panjang suratnya. Kemudian apa aja surat-surat Al-Madaniyah? Yang pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hash, Al-Mumtahana, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Tawwabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Insan, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, An-Nasr. Kemudian urgensi, kemudian hal-hal khusus mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama tidak hanya mengkaji secara umum tentang surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, tapi juga mengkaji hal-hal khusus seperti tentang ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Mekah sedang hukumnya Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah, ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madaniyah, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah, dan ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contohnya nih, salah satu suratnya ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, yaitu surat Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nah, artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan mengajarkanmu atau membunuhmu dan mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Surat Al-Anfal turun setelah hijrah, berbicara tentang perang Badar yang terjadi pada tahun kedua setelah hijrah. Oleh sebab itu surat ini masuk kategori Madaniyah. Tapi banyak ulama mengecualikan ayat 30 karena ayat tersebut turun di Mekah sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil. Isi ayat pun juga menunjukkan hal tersebut. Ayat 30 berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Mekah sebelumnya Nabi hijrah, yaitu tentang pertemuan para pemuka Quraisy di Dar an-Nadwah. Maka merencanakan untuk menangkap dan memenjarakan Nabi, membunuh atau mengusir beliau. Tapi makar ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lolosnya Nabi hijrah ke
ke Madinah. Nah, jadi contohnya ini sebenarnya ini tuh surat Madaniyah, tapi berdasarkan karena dia turunnya di Makkiyah, maka dia disebut surat Makkiyah seperti itu. Biarpun banyakkan orang tuh menganggap ini itu surat Al-Madaniyah gitu. Nah, kemudian urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran, seorang mufassir dapat menafsirkan ayat tersebut dengan tepat dan benar. Lebih-lebih lagi jika terdapat kesan pertentangan antara makna satu ayat dengan ayat yang lainnya. Seorang mufassir dapat menjelaskan jika mengetahui tempat dan waktu turunnya, baik dengan pendekatan at-tadarruf fi at-tashri' maupun dengan pendekatan nasikh dan mansukh. Yang kedua, urgensinya dengan menelusuri tempat dan fase turunnya ayat Al-Quran melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat pelajaran bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah lebih efektif. Dilihat dari aspek dakwah, kita bisa membandingkan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pada periode Makkah, pesan yang disampaikan fokus pada penanaman dan pemantapan akidah tauhid dan keadilan sosial, menentang segala bentuk kemusyrikan dan kezaliman dalam masyarakat. Sementara periode Madinah sudah mulai berbicara tentang tatanan hukum, baik hukum keluarga, perdata, pidana, dan pemerintahan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam berdakwah harus ada tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayat pertama pada periode Makkah sampai ayat terakhir pada periode Madinah, kita dapat mengikuti perjalanan hidup beliau. Karena Al-Quran Al-Karim adalah sumber utama sirah Rasulullah SAW. Yang keempat, kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi awal terhadap sejarahnya turunnya Al-Quran, sehingga mereka mengikuti mencatat tempat, waktu, dan fase turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara teliti. Hal ini menambah keyakinan akan otentitas dan validitas Al-Quran Al-Karim sehingga sampai pada zaman kita sekarang ini tanpa mengalami pengurangan, penambahan, atau perubahan apapun. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.